Dengan pengunduran diri Dan Hooker yang disebabkan cedera untuk kartu UFC 313 yang akan digelar pada bulan depan, Justin Gaethje bertekad untuk tidak akan keluar dari acara tersebut. Dan itulah mengapa promosi dengan segera mencari pengganti Dan Hooker untuk lawan yang berikutnya menghadapi The Highlight. Alih-alih Gaethje membutuhkan lawan yang baru, nggak taunya adalah lawan yang pernah dikalahkannya. Melalui perwakilan dari promosi UFC bahwa mereka telah mengonfirmasi resmi pengganti Dan Hooker dengan menempatkan kembali Rafael Fiziev sebagai lawan terbaru Gaethje. Pertarungan yang akan digelar di Nevada, Las Vegas pada tanggal 8 Maret yang akan datang ini mengartikan bahwa pertarungan di antara keduanya merupakan rematch setelah sebelumnya Fiziev dikalahkan Gaethje yang digelar pada bulan Maret 2023. Namun ada satu hal yang berubah dari penetapan ini, di mana sebelumnya pertarungan antara Gaethje versus Dan Hooker rencananya akan digelar selama 5 ronde. Dan untuk kali ini, pertarungan antara Fiziev dan Gaethje akan digelar selama 3 ronde. Tidak diketahui pasti apa yang mendasari perubahan jumlah ronde ini, namun antara Gaethje dan Fiziev, keduanya memiliki sejarah yang tak terlupakan yang terjadi 2 tahun lalu, di saat Gaethje memenangkan laga mereka dengan keputusan terpisah. Uniknya di antara mereka berdua, bersama-sama datang sebagai petarung dengan pertarungan terakhir yang kalah dalam bentuk penyelesaian. Gaethje terakhir kali dikalahkan Max Holloway dengan KO pukulan di ronde ke-5 tahun lalu, sementara Fiziev dengan 2 kekalahan, dan yang terakhir juga dikalahkan oleh Mateusz Gamrot dengan TKO 2 tahun lalu. Nah, bisa dikatakan pertarungan di antara mereka sepertinya lebih menarik daripada harus berhadapan dengan Dan Hooker untuk menentukan siapa di antara mereka yang mampu mengobati kekalahan KO tersebut. Dan sebelum penetapan lawannya ini melawan Fiziev, Gaethje sebelumnya telah ditawari atau bahkan meminta beberapa petarung elit lainnya untuk menggantikan Dan Hooker. Akan tetapi dia menilai cuma Fiziev yang bersedia menawarkan diri melawannya. Dalam akun media sosialnya, Gaethje menuliskan, Arman dan Oliveira tentu saja menolak, Max dan Dustin tentu saja menolak. Moicano menerima telepon dan menolak. Salut untuk Fiziev yang mengajukan diri untuk terbang ke seluruh dunia dan mengikuti pertarungan ini. Resiko besar bagiku untuk mengikuti pertandingan ulang melawan seorang striker elit. Hidup adalah sebuah perjalanan. Pertunjukan langsung terbaik di dunia akan berlangsung pada tanggal 8 Maret di UFC 313. Beginilah satu cuitan dari Gaethje menceritakan bagaimana sulitnya para pesaing elit lainnya untuk menghadapinya. Dan menyangkut ada nama Arman Tsarukyan yang tercuit dari pengakuan Gaethje, mantan penantang gelar divisi kelas ringan yang akhirnya mengundurkan diri dari pertarungan gelarnya karena cedera, telah mengklaim bahwa sebenarnya dia cukup terbuka dengan pertarungan melawan Justin Gaethje di saat mantan juara BMF ini kehilangan lawan sebelumnya Dan Hooker. Dari masa pencarian pengganti Dan Hooker, ternyata Arman Tsarukyan juga diminta kesediaannya untuk menggantikan petarung Australia tersebut. Namun seperti yang telah disampaikan Justin Gaethje sebelumnya, bahwa baik Arman dan beberapa pesaing elit lainnya menolak bertarung dengannya, selain Rafael Fiziev yang benar-benar bersiap dan menerima menggantikan Dan Hooker. Meski demikian, Arman Tsarukyan membantah jika dia menolak pertarungan tersebut. Dan malahan pesaing elit Armenia itu mengklaim bahwa dia terbuka untuk bertarung dengan Gaethje dalam pertarungan catchweight di batasan 165 pon demi menyelamatkan acara utama UFC 313 yang akan digelar pada akhir pekan ini. Bantahannya ini dituangkan pesaing peringkat pertama kelas ringan tersebut melalui akun media sosialnya dengan mengatakan, "Aku tidak berkata tidak. Aku langsung menerima dan meminta catchweight 160 pon dalam 11 hari sebelum pertarungan, tapi UFC mengatakan itu bukan pilihan." Nah, dari cuitan Arman Tsarukyan ini, sulit mengartikan apa sebenarnya yang diinginkan petarung Armenia tersebut. Namun sedikit bisa diterjemahkan bahwa pertarungannya melawan Gaethje bukan satu bentuk pertarungan yang semakin memberikan peluangnya kepada tembakan gelar di tahun ini. UFC sendiri menyadari seperti dari pengakuannya tersebut bahwa promosi menegaskan catchweight yang dimaksudkannya itu bukanlah satu pilihan untuk menggantikan Dan Hooker di acara UFC 313. Dan dari sini bisa saja nanti akhirnya pihak promosi yang mulai terlihat enggan untuk kembali menawarkan beberapa pertarungan ke depannya melihat gelagat Arman yang membuat persyaratan di luar dari opsi yang ditawarkan oleh promosi. Dana White telah mengumumkan acara utama UFC 314 yang akan digelar di Miami dan akan menjadi pertarungan gelar yang kosong di kelas 145 pon antara Alexander Volkanovski dan penantang tangguh asal Brasil Diego Lopes. Rencana awalnya adalah mantan juara ini akan kembali berhadapan dengan mantan juara di kelasnya Ilia Topuria. Namun apa yang mau dikata jika Topuria tidak lagi memiliki nafsu untuk bertarung di kelas 145 pon, meskipun itu akan berhadapan dengan pesaing elit di kelasnya.
Bagi Volkanovski yang harus berupaya kembali merebut mahkota yang sebelumnya menjadi miliknya itu, pesaing 36 tahun ini meyakinkan bahwa dia harus bangkit kembali dari kekalahan beruntunnya di saat nanti akan berhadapan dengan Lopez. Namun itu bukanlah satu bentuk kata kerja yang mudah bagi The Great. Pasalnya Lopez sendiri kini dalam masa 5 kemenangan beruntun dari kemenangannya yang mengesankan. Menjelang pertarungannya ini, calon lawannya Lopez memiliki perseteruan dengan Aljamain Sterling. Sterling menyarankan bahwa pertarungan gelar di UFC 314 itu seharusnya juga melibatkan Movsar Evlov. Meskipun pesaing Rusia yang belum terkalahkan itu mungkin kurang mendapat keberuntungan karena tidak bisa tampil dalam pertarungan gelar kali ini, namun Volkanovski telah menguraikan rencana awalnya setelah meraih kembali gelarnya ini. Volkanovski tanpa sungkan menyatakan bahwa dia telah menargetkan Evlov setelah memenangkan gelarnya ini melawan Lopez, seperti yang dikatakannya seperti ini. Aku katakan pada kalian bahwa aku akan maju ke sana dan memenangkan sabuk itu, dan aku akan menantangnya sehingga dia mungkin bisa menunggu jika dia mau. Aku memenangkan gelar itu dan aku akan melawannya 3 bulan kemudian. Beritahu aku tanggalnya dan aku akan memutuskan malam itu juga Movsar benar-benar pantas mendapatkannya. Bagi Evlov sendiri, pesaing Rusia ini juga memang semakin mendekatkan karirnya ke pertarungan gelar, meskipun dalam tanda kutip dominasi dari hasil kemenangannya langka dari catatan sebagai finisher. Walau begitu, promosi tidak akan membiarkan selamanya rekor kemenangan Evlov untuk terus-terusan bertarung dalam perebutan peringkat. Selain itu, Volkanovski juga menambahkan pernyataannya tentang lompatan Topuria ke kelas ringan. The Great kembali mengatakan untuk melihat apa yang nantinya yang bakalan terjadi. Dia juga tengah mempersiapkan pertarungan besarnya dengan Topuria jika mantan juara di kelasnya itu kembali ingin turun ke rumahnya yang lama. Dari banyaknya jadwal pertarungan yang telah ditetapkan oleh Dana White, satu-satunya pesaing yang dalam waktu yang sudah cukup lama menantikan pertarungannya, kini terpaksa harus memberikan teguran kepada promosi. Charles Oliveira, mantan juara divisi kelas ringan ini, tidak termasuk dari 2 acara UFC yang baru saja terrealisasi. Sementara kesiapannya yang menanti pesanan namun tidak kunjung datang, akhirnya bintang Brasil ini mendesak CEO UFC tersebut untuk segera menetapkan kapan jadwal pertarungannya. Melalui akun Instagramnya, Oliveira mendesak White dan McComblang pasangan dan Sashian Shelby dengan menuliskan, "Aku hanya sejarak panggilan telepon." Dari tulisannya ini jelas mengartikan bahwa Oliveira tentunya pasti siap melawan siapapun di saat promosi memberikan pasangan dansa kepadanya. Sebelumnya sempat dipertimbangkan untuk menggantikan Dan Hooker melawan Justin Gaethje di UFC 313, namun ada alasan lain yang datang dari Do Bronx bahwa panggilan singkat itu menurutnya terlalu berat baginya untuk melakukan persiapan melawan mantan juara BMF. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.